Hai semuanya, welcome back to my channel and this is Sarah. Kalau kalian ngerasa, oh habis ini umur 30 kayak aku kayak gitu ya guys ya. Selama ini ngapain aja sih sama ini ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa hal yang menurut aku sesali di usia 20-an tahun ya guys ya. Kenapa aku di usia yang hampir menginjak 30-an tahun ini masih belum yang mendapatkan beberapa faktor-faktor yang menjadi key sukses aku ya guys ya. Jadi, key sukses seorang itu ditentukan dari 3 hal. Selain yang namanya mencari jati diri, itu ada lagi yang namanya begini. Pertama, kamu berpikir kalau kamu cantik nggak? Versi kamu sekarang itu cantik nggak sih? Itu. Kedua, adalah kamu merasa mulus nggak semua hidup kamu? Even kayak challenging kayak gitu, kayak apa tuh namanya, kamu punya bos yang patriarki, kemudian kamu juga memiliki masalah utang lah, atau misalnya juga masalah-masalah kecil-kecil seperti itu atau besar, tapi kamu tuh kayak dimulusin dulu itu. Atau yang ketiga adalah, apakah kamu itu, even kamu tuh anak rumahan seperti saya, tapi kamu tuh likable, kamu tuh disukai sama masyarakat sekitar, masyarakat tuh sama kamu itu sangat happy, enak gitu loh dekat kamu tuh teman-teman ya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan ya guys ya. Nah, di umur aku yang mau ke 28 ini, kenapa aku hanya punya cuman 2 hal ini teman-teman ya. Satunya saya rahasiakan. Jadi kenapa sih ada hal tersebut? Karena saya tidak melakukan ini di usia 20-an tahun. Jadi simak video aku, apa aja hal-hal yang membuat aku sangat menyesal di usia 20-an tahun, dan see you soon. Yang pertama, ekspektasi terlalu besar terhadap media-media dan juga cerita-cerita orang-orang sukses yang ternyata kadang-kadang tidak pas dengan gaya hidup dan jalan hidup kita, teman-teman ya. Orang sukses berdoanya juga beda-beda, orang sukses habitnya juga beda-beda. Sometimes mereka butuh sholat, mereka juga enggak. Sometimes mereka tuh harus makan makanan yang diwajibkan, ada yang nggak boleh. Nah, jadi sukses faktornya orang-orang itu ya memang dari jati diri mereka sendiri, bukan karena oh lo pantang begini gitu ya teman-teman ya. Dulu zaman saya kecil, saya tuh banding-bandingkan, oh itu anak sukanya minum bir ya, pasti akan jadi pemabok kayak gitu. Nah, itu yang saya lihat di beberapa kayak serial-serial yang menakutkan itu ya guys ya, itu kayak gitu-gitu. Nah, itu akan menjadi pemabok atau gimana kayak gitu. Atau oh dia tuh suka makan daging babi, oh dia tuh suka yang namanya kayak apa ya, tidak pernah yang namanya kayak membuka hijab, dia nggak akan sukses menjadi seorang model atau public figure. And you know today a lot of people menjadi jadi diri mereka, no matter what size and no matter apa yang mereka lakukan, if they know about themselves, ya mereka akan sukses kok teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman, membanding-bandingkan dan juga berekspektasi besar. Nah, dari ekspektasi besar itu kita males riset ini bener atau enggak, sadar nggak kalau bagian itu salah. Nah, itu namanya ekspektasi terlalu besar ya teman-teman ya. Nomor 2 adalah saya terlalu yang namanya melihat barang-barang branding adalah hal yang utama. Barang branding saya itu begini loh, saya punya HP seperti ini ya HP saya ya teman-teman ya, and I'm really regret ketika saya beli ini tuh di harga yang sangat mahal, kemudian setahun kemudian generasinya juga berkembang dan turun 50% dan saya nggak menghasilkan apa-apa dari HP itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak, tolong anak-anaknya itu HP kalau bisa sebelum mereka belum punya capability untuk cari uang sendiri, jangan dikasih HP yang terlalu mahal. HP yang terlalu mahal itu bagi orang-orang yang sudah punya uang sendiri, punya lifestyle sendiri, punya memori untuk menyimpan kenangan dan kamera, punya kesibukan sendiri ya teman-teman ya. Kenapa alokasikan mereka tuh ke hal-hal yang bermanfaat dan mereka bisa play hard seperti komputer, iPad, tablet, bahkan juga peralatan kimia, peralatan olahraga. Kenapa gak ke arah situ teman-teman ya? Itu dari saran saya teman-teman ya. Saya dulu pernah berpikir, oh kalau nenteng tas brand begini kita akan dilihat orang. Ternyata brand dipakai dengan orang yang tidak memiliki value, ya akan jatuh teman-teman ya. Sebuah tas Hermes yang pakai adalah orang yang biasa aja, tidak pernah kerja, kemudian dia jual lagi, pasti akan jatuh. Sedangkan kalau oh ini Hermes bekasnya seorang public figure ini, tanda tangan ada,
itu akan naik teman-teman, maybe ya teman-teman ya, kalau sudah menjadi seorang legend guys, kayak gitu ya guys ya. Yang ketiga adalah tidak terlalu melihat penampilan fisik yang bagus. Itu yang mana sih? Gini teman-teman ya, orang-orang yang impulsive buying make up atau skincare, they're actually afraid mereka itu kurang. Mereka tuh mau kalau mereka tuh kurang loh, kalau makeup mereka banyak, skincare mereka banyak, kecuali mereka seorang makeup artist atau content creator yang mereka review barang seperti itu ya guys ya. Tetapi orang-orang seperti ini teman-teman ya, jujur aja adalah orang-orang yang not so enough and not so worth it dibandingkan dengan orang lain teman-teman ya. Makanya kamu nggak akan pernah yang namanya mendapatkan the best version of yourself teman-teman ya, seperti itu guys. Kemudian saya di umur 20-an tahun tidak membuat SOP hidup saya sendiri atau kedisiplinan saya sendiri. Saya diajarkan begitu setahun yang lalu oleh seorang pengusaha Bali seperti itu ya, yang bergerak di bidang healing. Itu beliau ngajarin bagaimana hidup disiplin versi dia teman-teman ya. Tetapi roadmapnya kamu harus kayak bikin sendiri. Ini versi saya, kamu harus bikin sendiri ya teman-teman. Nah itu dari salah satu teman pengusaha Bali teman-teman ya, dan juga guru saya. Nah ternyata kayak penjadwalan, oh jam 12 kita makan siang, jam 4 kita les, jam 5 kita begini upload YouTube atau bikin konten seperti itu harus ada teman-teman ya. Kalau enggak, karena kita memang impulsif yang namanya pengen punya follower banyak, pengen punya pekerjaan, uang atau bagaimanapun itu, ya kita akan melihat HP terus teman-teman ya. And you know, HP ini yang aku sadari adalah ini adalah toys yang paling mahal yang pernah aku punya, selain mobil ya teman-teman, selain mobil sama tas-tasan gitu, ini kayak paling mahal juga. Tapi bagi aku ya ini nggak worth it kalau mahal-mahal banget gitu loh. Kenapa nggak PC-PC yang sekalian aja yang komputernya besar atau apa yang lebih mahal seperti itu ya guys ya. Nah kayak gitu ya guys ya. Nah di situ aku ngerasa bahwa dari cara spending aku itu determine bahwa aku juga yang namanya harus bisa bijaksana dalam memakai sesuatu hal, harus maksimal teman-teman ya, seperti itu guys. Kemudian penyesalan saya di umur 20-an tahun itu adalah begini, saya tidak mencatat keuangan. Itu yang membuat saya itu boncos terus, nggak tahu mau ngapain, punya uang segini enaknya modalnya buat apa ya, usaha apa, itu boncos terus teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya kayak awakening, oh kalau aku spending segini berarti saya bisa namanya pakai begini untuk yang namanya investasi kayak gitu, nggak sih, itu nggak ada teman-teman pada waktu saya usia 20-an tahun. Jadi saya pengeluaran saya tuh loh kok tinggal segini ya atau gimana. Nah itu teman-teman ya yang membuat aku itu kayak this is not true about orang yang udah di atas 25 tahun kok uang hilang terus atau apa kayak gitu ya guys ya. Dan yang terakhir adalah saya mencari kesenangan singkat. Kesenangan singkat itu kayak self reward tapi boncos dan juga hanya sesaat. Lu gini loh, aku mau tanya sama kamu ya. Oke lah, kita tuh kayak di Instagram foto-foto di sebuah cafe yang minimum kamu harus yang namanya kayak spending 500.000 lah. Itu mahal kan buat orang Indonesia. Kita foto-foto, kemudian apa tuh namanya, setelah kita foto-foto terus kita juga yang namanya ini apa tuh namanya ngerasa bahwa setelah kamu tuh ke situ kamu ngerasa happy gak sih, kamu ngerasa worth it gak sih. It's about glitter in our life gitu loh teman-teman ya. Orang udah pernah ke luar negeri pun banyak yang nggak bisa bersyukur. Orang yang udah pernah yang namanya kayak mencoba beberapa hal yang lebih apa ya, challenging dalam hidup mereka, juga banyak yang nggak bersyukur gitu teman-teman ya. Nah gratitude itu teman-teman ya, itu bener-bener tidak bisa yang namanya kita banding-bandingkan ketika kita konsumtif. Itu sih teman-teman ya. Oh dia konsumtif, aku pengen deh atau apa, belum tentu 2 tahun 3 tahun kemudian dia akan happy seperti itu, belum tentu teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi makanya kalau kamu ngerasa ngeliat ada orang itu yang bisa nonton konsernya siapa, Coldplay lah 15 juta 11 juta tiket gitu, I don't think so. Ya memang itu one of apa ya, kayak momen yang paling nggak bisa di ini, nggak bisa kayak diduakan kayak gitu. Tapi
I don't think so mostly mereka tuh akan puas di kehidupan selanjutnya, di pekerjaan atau di hari-hari selanjutnya tuh mereka tuh nggak akan puas gitu teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman ya. Kalau kalian pengen spending lebih, ya work hard. Itu aja sih. If you want to spend more, work hard gitu teman-teman ya. Saya pengen yang namanya spend untuk yang namanya suatu saat pengen sekolah ke luar negeri, pengen sekolah bisnis di negara luar negeri gitu ya teman-teman ya, dengan budget yang seadanya. Tapi saya juga harus pinter dong, nggak bisa yang namanya anak pelongo-pelongo di luar negeri gitu. Saya harus latihan terus kayak gitu, nggak sih teman-teman ya. Saya lebih baik di sini tuh belajar bagaimana cara memaksimalkan bisnis, tapi apa tuh namanya work gitu loh sama saya teman-teman ya. Ya itu aja sih menurut aku teman-teman ya. Jadi itulah yang namanya penyesalan aku di usia 20-an tahun. Apakah dari urutan itu teman-teman ya, kalian ada yang rasa cocok teman-teman ya? Kalau misalnya Kak, kamu merasa cantik gak sih? Saya merasa cantik teman-teman ya, saya merasa cantik, dan even saya tuh nggak takut gemuk lagi. Saya sangat rajin olahraga, saya juga rajin yang namanya apa ya, melakukan minuman-minuman dan makanan yang cukup porsi untuk kebutuhan saya. Itu pertama. Apakah kamu likeable Kak? I don't think so. Aku itu yang namanya butuh disukain orang, yang penting aku bermanfaat sama orang. Itu aja. Dan itu akan yang namanya kayak timbal baliknya bagus teman-teman ya. Itu sih. Dan yang ketiga adalah, apakah kamu mulus Kak? Belum. Mungkin doa dan spiritual aku harus ditingkatkan lagi ya teman-teman ya. Bagaimanapun kita butuh faktor X dari luar, dari lingkungan, dari alam semesta untuk membantu proyek-proyek kita. Itu aja dari aku teman-teman ya. And I hope you like it and see you, bye bye.